Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Amelia dengan NIM A1A2244. Di sini saya berada di SMK Negeri 1 Kota Jambi. Di sini saya akan mewawancarai salah satu siswi SMK Negeri 1 Kota Jambi. Yang pertama, Perkenalkan, nama saya Zalia Syahrani. Baiklah. Di sini saya akan bersama kepada adik-adik siswi SMK Negeri 1 Kota Jambi. Untuk yang pertama, bagaimana tanggapan adik ketika tahu ternyata sejarah yang disampaikan saat masih sekolah tidak sesuai dengan kejadian yang asli? Kalau menurut pendapat saya, jika ada guru yang menyampaikan materi tentang sejarah itu nggak sesuai dengan apa yang terjadi di masa lalu, itu kayaknya nggak tepat. Kita juga harus memberitahu kita bisa lewat media sosial juga kan, karena kan kita juga nggak ngalamin di masa itu, mungkin kurang jelas. Baiklah, yang kedua, dengan perkembangan teknologi saat ini, bagaimana cara adik-adik sekalian mencari materi pembelajaran sejarah yang valid? Bagaimana cara kalian memilah informasi tersebut? Dari sekarang kan udah ada GPT, terus ada Google, kan segala macam. Itu bisa tinggal kita samain aja mana yang biasanya yang sama, ya banyak yang jawabannya seperti itu sama. Selanjutnya, bagaimana adik-adik bisa menghubungkan pelajaran sejarah dengan kehidupan adik-adik sehari-hari? Kalau menurut saya Kak, kita bisa berkunjung ke salah satu museum yang ada di Jambi untuk melihat, oh seperti ini ternyata sejarah Jambi zaman dulu, kayak ada prestasi ini, prestasi itu gitu. Kalau menurut saya pribadi seperti itu. Pasti di museum itu dijelaskan kan Kak, kayak seperti pernah berkunjung ke salah satu kayak rumah makan, itu dijelasin kayak apa kan ada bacaan. Lalu, apakah pernah guru sejarah adik-adik mengingatkan pembelajaran sejarah dengan isu-isu sosial, politik, dan budaya yang sering terjadi saat ini? Kalau pernah, sebutin contoh. Jika tidak, tolong adik jelaskan alasan. Kemarin kita baru belajar tentang ini ya, apa masa perumahan gitu ya. Itu ada tentang terus juga kenapa terjadinya antar ya. Lalu, apa saja media digital yang pernah guru sejarah adik gunakan di kelas? Berikan contohnya. Jika nggak ada, adik jelaskan. Tentunya kita pakai handphone ya kan untuk media. Boleh. Jadi guru tuh kayak suruh nyari di Google gitu, cari sejarah tentang ini. Jadi kita lebih tahu dengan mencari di internet. Lalu, bagaimana kamu ingin pembelajaran sejarah disampaikan agar lebih menarik dan juga Kayak gitu juga karena apalagi kalau misalkan kalau gurunya kan kalau bercerita kan itu kayak kita penasaran kayak pakai proyektor gitu ya sih, jadi gambarnya lebih jelas. Lalu, apakah ada kegiatan di luar kelas yang bisa kalian lakukan untuk memperdalam pemahaman tentang pelajaran sejarah? Tadi ke museum ya, mungkin bisa ya. Apakah ada topik sejarah tertentu yang menurutmu sulit untuk dipahami? Agak iya betul, agak terlalu rumit Kak. Iya betul. Karena masih banyak sejarah itu masih banyak yang melalui. Iya. Bagaimana caranya untuk membangkitkan rasa ingin tahu adik-adik dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran sejarah tersebut? Iya. Ya, jadi motivasi. Apalagi kalau misalkan guru kan cerita itu Kak. Kalau misalkan Sungguh penasaran gitu. kita bertanya. Iya. Bagaimana peran diskusi kelas dalam membantu kamu memahami materi sejarah? Saling mengeluarkan pendapat. Sama ya, Dek?
Ya, saling berbagi pendapat, mengeluarkan atau berargumentasi itu dapat membantu banget sih Kak. Pernahkah adik-adik sekalian merasa informasi sejarah di luar sekolah seperti dari internet bertentangan dengan apa yang diajarkan di kelas? Bagaimana sikap adik-adik saat menghadapi hal itu? Nggak ada nggak sih? Apakah adik merasa cukup waktu untuk memahami materi pelajaran di kelas, terutama dengan mata pelajaran sejarah? Apa saja metode inovatif yang pernah adik terapkan di kelas? Contohnya apa saja? Kalau tidak pernah, adik jelaskan alasannya. Ya lebih ke kayak kreatif gitu yang nggak membosankan. Kita kemarin Buat mati. Iya. Lalu apakah guru sejarah memberikan contoh-contoh nyata untuk membantu adik-adik dalam memahami materi? Kalau ada apa saja, kalau tidak ada adik jelaskan alasannya. Iya. Iya, tentunya ya dijelasin. Contoh Iya, terus kejadiannya seperti itu. tentang kakak ya, apakah guru pernah menunjukkan kesadaran sejarah dalam nasionalisme di kalangan siswa di sekolah? Kita harus saling kayak saling bekerja sama juga termasuk rasa nasionalisme. Mungkin itu saja yang kakak tanyain kepada adik-adik. Terima kasih waktunya. Baiklah, di sini saya bersama siswa-siswa cowok dari SMK Negeri 1 Kota Jambi. Tadi juga saya wawancarai siswinya, sekarang saya ketemu dengan siswanya. Perkenalkan nama saya Remy. Di sini kakak minta tolong ke adik-adik menjawab apa yang kakak tanya ya. Pertanyaan pertama kakak, bagaimana tanggapan adik-adik sekalian ketika tahu ternyata sejarah yang disampaikan saat masih sekolah tidak sesuai dengan kejadian yang asli? Kalau misalnya itu kan sejarah tidak sesuai dengan yang asli, saya akan mencari di dalam sejarah ataupun di media sosial terkait sejarah yang diajarkan guru tersebut apakah benar atau tidak. Kalau tidak pasti, saya akan mencari perpustakaan di sekolah atau di Selanjutnya, bagaimana perkembangan teknologi saat ini dan bagaimana cara kalian mencari materi pembelajaran sejarah yang valid? Bagaimana cara kalian memilih informasi tersebut yang akurat gitu? sekarang ini zamannya digital gitu kan, sudah ada AI. Jadi kita bisa mencari berbagai informasi itu lewat Google ataupun GPT, dan kita bisa menentukan apakah sejarah itu sama atau tidak. Selanjutnya, bagaimana adik-adik kalian bisa menghubungkan pelajaran sejarah dengan kehidupan adik-adik sehari-hari di sekolah? Buku sudah menjelaskan tentang isu politik, tentang Soeharto, Marquetus, pengembangan Pius, lalu tidak boleh bergaul, kriminal, itu sejarahnya. Nah, Selanjutnya, apakah pernah guru sejarah mengaitkan pembelajaran sejarah dengan isu-isu sosial, politik, dan budaya yang sering terjadi saat ini? Sebutkan contohnya jika ada, jika tidak ada, adik berikan alasannya. contohnya itu seperti pemerintahan selatan. Lalu, apa saja media digital yang pernah guru adik gunakan saat belajar sejarah, dan apa contohnya? Kalau nggak ada, apa alasannya guru itu tidak memberikan adik memahami pelajaran sejarah dengan media digital? Kami pernah disuruh untuk mencarikan informasi tentang sejarah melalui handphone. Itu kan banyak sejarah kan, jadi guru kami itu kasih tahu untuk
mencari sejarah-sejarah apa saja yang ada di Indonesia ini supaya kami bisa tahu gitu apa yang ada dalam sejarah ini. Selanjutnya, bagaimana kamu ingin pembelajaran sejarah yang disampaikan oleh guru lebih menarik? Soalnya seperti yang kita tahu, pelajaran sejarah itu apalagi jam-jam terakhir itu ngebosenin kan. Biar kamu tuh lebih bisa ingin gitu belajar sejarah itu, kamu butuh pemahaman yang seperti apa, proses pembelajarannya seperti apa? Untuk pembelajaran itu yang lebih menarik itu seperti kelompok. Proses kerjasamanya ya, biar selanjutnya, apakah ada kegiatan di luar kelas yang bisa kalian lakukan untuk memperdalam pemahaman tentang sejarah? Ada, misalnya itu seperti ke museum sejarah. Nah di situ tuh kan kita bisa mengetahui sejarah itu apa aja yang di situ, dan orang itu bisa menjelaskan. Baik, selanjutnya apakah ada topik sejarah tertentu yang menurut adik-adik sekalian sulit untuk dipahami? Kalau menurut saya Bisa dipahami semua. Bagaimana caranya adik-adik untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran sejarah? Yang bikin adik tuh penasaran gitu sejarah, tentang pelajaran sejarah. saya kalau bikin menarik perasaan itu tentang politik, isu-isu seperti itu, lalu sejarahnya sangat tentang gitu. Selanjutnya, bagaimana peran diskusi kelas dalam membantu adik-adik sekalian memahami materi sejarah yang ada di kelas? Cara diskusinya tuh lebih ke kemana gitu? Kalau perannya lebih Atau berkepanjangan atau berfokus sama satu orang yang ngasih ide? pikir kan, kalau itu kan Iya, soalnya kan itu kan lebih itu kan lebih luas lebih luas ya. Iya. Baik. Yang selanjutnya, pernahkah kamu merasa informasi sejarah di luar sekolah seperti dari internet bertentangan dengan apa yang diajarkan di kelas? Bagaimana sikap kamu saat menghadapi hal itu? Materi yang kalian temui di internet itu kayak apa ya, bertentangan sama yang dijelasin itu, pernah nggak? Kalau saya tidak pernah. Tidak berarti sama gitu. Iya. Selanjutnya, apakah kamu merasa cukup waktu untuk memahami materi pelajaran di kelas, terutama dengan metode pembelajaran sejarah? Selanjutnya, apa saja metode inovatif yang pernah guru terapkan di kelas? Contohnya apa saja, jika tidak ada, adik jelaskan alasannya. Mungkin yang adik bilang tadi inovatif, ada yang lain lebih kreatif lagi. Ya ada sih Kak, cuma buat mading kan kita sering kayak kreatif mungkin gitu kan, mau bikinnya seperti apa gitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah guru sejarah memberikan contoh-contoh nyata untuk membantu dalam memahami materi? Kalau ada, apa saja? Kalau tidak ada, ada jelaskan. Contohnya seperti tokoh-tokoh kayak Deddy Kebudu, PKI, tentang budaya, tentang Malaka, di Sumatera Barat, kawannya. Baik, pertanyaan kakak ya, apakah guru pernah menumbuhkan kesadaran sejarah dalam nasionalisme di kalangan siswa di sekolah? Kalau pernah, contohnya apa saja? Kalau nggak pernah, adik jelasin alasannya. Guru menumbuhkan rasa nasionalisme ke kalian gitu, kayak ya kerjasama gitu, saling membantu. Benar, seperti
kerjasama yang tidak ada yang kerja seperti tugas kelompok yang tidak ada yang bekerja seperti nganggu gitu kak. Jadi guru-guru kita ini bagus kerjasama dengan untuk menyelesaikan kerjaan kelompok sama berkelompok ya. ya. Baik, terima kasih buat adik-adik sekalian. Itu tadi yang sudah saya wawancarai kepada siswa-siswi SMK Negeri 1 Kota Jambi. Cuma itu yang bisa dapat saya jelaskan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.